Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Mohon semuanya untuk menghidupkan kameranya ya. Ya, Bu. Apakah sudah hadir semua? Apakah masih ada yang belum hadir di pertemuan kita ini? Sudah lengkap, Bu. Sudah lengkap ya, Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Ibu harap kalian dalam kondisi seperti ini tetap menjaga kesehatan ya, agar kita terhindar dari berbagai macam virus. Minggu lalu, masih ingat kita membahas apa minggu lalu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Search engine. Ya, benar. Lutfi, search engine. Ada yang masih ingat? Apa aja macam-macam search engine? Ada Google Chrome. Iya, Google Chrome. Kemudian? Mozilla. Ya, Mozilla Firefox. Kemudian apa lagi? Opera Mini. Iya, benar sekali, Opera Mini. Karena kita kemarin sudah membahas tentang search engine atau engine yang digunakan untuk membuka internet, maka hari ini kita akan membahas tentang, Ibu akan share screen ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kewargaan digital. Kenapa sih kita harus membahas tentang kewargaan digital? Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu mendiskusikan konsep kewargaan digital dengan baik dan benar, menjelaskan apa itu konsep kewargaan digital, memberi contoh hal-hal yang termasuk dalam konsep kewargaan digital dengan bertanggung jawab, merangkum hal-hal yang tercakup dalam konsep kewargaan digital, kemudian mengintegrasikan etika kewargaan digital dengan kehidupan bersosial di dunia digital dengan bijaksana. Ngomong-ngomong penggunaan internet, biasanya kalian sebagai generasi milenial nih atau generasi Z, pasti kan udah nggak asing lagi nih dengan penggunaan internet. Biasanya kalian melakukan apa nih dengan internet dalam kehidupan kalian sehari-hari? Main game. Main games online ya. Terus apa lagi? Iya. YouTube. Terus editor tugas, Bu. Scroll TikTok, Bu. Soal TikTok. Kemudian apa lagi? Belanja online, Bu. Belanja online, benar. Karena kalian sudah melakukan semua itu di internet, maka kalian bisa disebut dengan warga digital. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu dengan apa yang dimaksud dengan warga digital? Ada yang mau berpendapat? Silakan, ada yang mau berpendapat? Teknologi. Rentang usia warga digital mulai bergeser seiring dengan semakin mudahnya akses teknologi, tampilan dan fitur yang semakin memanjakan pengguna, membuat anak-anak di usia belia telah dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk berkomunikasi, mencari dan bertukar informasi di dunia maya. Usia yang masih belia semakin membuka kemungkinan adanya pelanggaran norma-norma maupun penyebaran informasi penting yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kewargaan digital adalah sebuah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar memiliki banyak implikasi. Pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dalam memutakhirkan atau mengupdate status, tidak memberikan informasi rahasia ke publik, tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan, Pelaku berinisial OER menyebarkan informasi palsu ini melalui akun media sosial berupa Facebook miliknya pada Senin Maret lalu. Dalam isi postingannya berupa foto dan tulisan yang berisi, "Awas, di Kabupaten Prinsewu ada yang terkena corona yang pulang dari Malaysia." Serta postingan lainnya berupa tulisan, "Hati-hati, corona sudah di Lampung." Menindaklanjuti postingan itu, tim kepolisian langsung mengamankan pelaku agar informasi tidak menyebar dan memberikan rasa takut pada masyarakat.
Berkomunikasi. Ya, tadi udah kita saksikan bersama ya videonya. Di akhir video ada pertanyaan. Apa itu hoaks dan mengapa pelaku hoaks dapat dipidana? Ada yang ingin berpendapat menjawab dua pertanyaan itu? Saya, Bu. Ya, Dona. Hoax adalah informasi yang belum pasti kebenarannya dan telah disebarkan kepada publik. Sama dengan menyebarkan berita kebohongan. Ya, benar sekali Dona. Terima kasih untuk Dona yang telah berpartisipasi untuk menjawab. Pertanyaan kedua, mengapa pelaku hoax dapat dipidana? Ada yang mau berpendapat? Silakan, ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena sudah diatur dalam UU ITE, Bu. Iya, bagus Fiza, benar. Sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. Ngomong-ngomong tentang Undang-Undang ITE, kalian sudah paham belum apa saja sih Undang-Undang ITE? Sekarang Ibu menugaskan kalian boleh menggunakan sumber belajar buku atau membuka internet. Kita diskusikan apa saja macam-macam Undang-Undang ITE. Nanti kalau misalkan kalian sudah dapat, sebutkan nanti akan Ibu tuliskan di sini. Baik, Bu. Bu. Gimana, Bu? Suara Ibu terputus-putus di sini. Saya susah sinyal, Bu. Oh iya, Dona. Begini, Undang-Undang ITE, kita akan mendiskusikan tentang Undang-Undang ITE. Kamu boleh membuka sumber belajar seperti buku atau internet. Kemudian kalau sudah dapat, sebutkan, nanti kita tuliskan di PowerPoint yang Ibu share screen. Tentang Undang-Undang ITE. Ada yang sudah dapat? Saya sudah, Bu. Ya, silakan. Lutfi? Pasal 34 UU ITE tahun 2008, nah, pelanggaran hak cipta. UU ITE. Tahun 2008 tentang pelanggaran hak cipta. Ada lagi yang sudah dapat? Saya, Bu. Iya, silakan. Pasal 28 ayat 1 tentang berita bohong. Pasal 28 ayat 1 tentang berita bohong ya. Ya, Bu. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, ada lagi, silakan. Pasal 30 tentang hacking. Pasal 30 ya. Ya, Bu. Ada lagi? Ada lagi yang sudah menemukan yang termasuk dalam Undang-Undang ITE? Saya ketemu lagi, Bu. Oh iya, boleh, Lutfi. Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian ya. Ada lagi? Saya, Bu. Juga ada lagi, Bu. Ya, silakan Umi. Pasal 27 ayat 2 tentang muatan perjudian, Bu. 27 ayat 2 tentang perjudian ya. Ya, Bu. Untuk yang lain, bagaimana yang lain? Ada yang sudah menemukan? Ya, satu lagi contohnya. Ada? Saya, Bu.
Iya, silakan. Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, Bu. Penghinaan atau pencemaran nama baik ya. Ya, Ibu rasa cukup. Ini kita tadi sudah dapatkan contoh-contoh dari Undang-Undang ITE. Kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan komponen dari kewargaan digital. Kewargaan digital itu mempunyai 3 aspek. Yang pertama lingkungan belajar dan akademis, yang kedua lingkungan sekolah, kemudian yang ketiga lingkungan luar sekolah. Dari masing-masing aspek tersebut itu mempunyai tiga komponen, jadi jumlahnya ada 9 komponen. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, di lingkungan belajar dan akademis ada akses digital. Apa sih maksudnya akses digital? Jadi, setiap manusia itu memiliki hak yang sama dalam mengakses fasilitas informasi teknologi. Namun, tidak semua orang tuh memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan teknologi informasi. Jadi kita harus belajar menghargai hak setiap individu untuk mengakses teknologi informasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, masih di lingkungan belajar dan akademis, ada komunikasi digital. Komunikasi digital itu adalah hal yang dilakukan oleh setiap orang ya untuk bertukar informasi ataupun ide. Komunikasi itu dapat dilakukan satu arah, antar pribadi maupun komunikasi dengan forum seperti yang kita lakukan saat ini. Perkembangan teknologi itu dapat mengubah sikap seseorang dalam berkomunikasi. Bagaimana bentuk komunikasi? Seperti komunikasi digital, contohnya ada email, ada SMS, ada chatting, forum, dan berbagai bentuk lainnya. Kemudian yang ketiga, ada literasi digital. Dunia pendidikan itu mencoba mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses belajar mengajar, sehingga kita mampu menggunakan teknologi digital untuk mencari dan bertukar informasi. Literasi digital itu adalah proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatkan teknologi. Kemudian di aspek yang kedua itu ada lingkungan sekolah, komponennya hak dan kewajiban. Sama halnya seperti hak asasi di dunia nyata, di dunia digital pun warga digital itu mempunyai perlindungan atau hak di dunia digital. Setiap warga digital itu mempunyai hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan lain-lain. Kemudian komponen selanjutnya ada etika. Nah, ini yang penting. Seringkali pengguna teknologi itu tidak peduli dengan etika penggunaan teknologi, tetapi langsung menggunakan produk tanpa mengetahui aturan serta tata krama yang ditentukan oleh pembuatnya. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan etika-etika atau aturan-aturan seperti apa yang ada. Kemudian, komponen selanjutnya adalah keamanan. Setiap komunitas itu pasti ada aja yang mencuri karya, merusak, ataupun mengganggu individu lainnya. Meskipun tidak boleh berburuk sangka, tapi tidak boleh percaya begitu saja, karena akan beresiko terhadap keamanan. Kemudian, yang selanjutnya itu ada hukum. Hukum digital itu mengatur etiket penggunaan teknologi dalam masyarakat. Hukum cyber di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 5 aspek. Yang pertama, aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah dan pencemaran nama baik, aspek privasi, dan aspek yurisdiksi dalam ruang. Kemudian, ada komponen transaksi. Karena akses itu semakin tinggi dan tingkat kesadaran masyarakat teknologi informasi ikut mendorong tumbuhnya pasar jual beli online. Contohnya toko online yang sering kalian gunakan seperti Tokopedia, OLX, Lazada, dan lain-lain. Dalam jual beli online itu, penjual dan pembeli perlu menyadari resiko dan keuntungan yang didapat dari jual beli online, mulai dari resiko penipuan, perbedaan barang yang dikirim, lama pengiriman, dan lain-lain. Kemudian ada aspek kesehatan. Di balik manfaat teknologi
itu juga ada beberapa ancaman kesehatan yang perlu kita perhatikan, seperti kesehatan mata, kesehatan telinga, kesehatan tangan, bahkan keseluruhan badan. Nah, itu tadi tentang 9 komponen kewargaan digital. Lalu bagaimana, Bu, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi kewargaan digital yang baik? Itu ada think. Yang pertama, true. Kita harus memastikan apakah sebuah obrolan atau postingan kita dalam teknologi digital itu fakta atau itu sebuah hoax. Kemudian ada hurtful. Apakah postingan kita dapat menyakiti orang atau menyinggung orang lain? Yang selanjutnya ada ilegal. Apakah postingan kita melanggar aturan? Yang selanjutnya ada necessary. Perlu. Seberapa pentingkah postingan kita? Yang keempat adalah kind. Apakah postingan itu berisi hal positif dan sopan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, sekian materi Ibu hari ini yang Ibu jelaskan. Dan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, Ibu telah membuat kuis melalui Google Form yang linknya akan Ibu share melalui Google Classroom. Nanti bisa kalian kerjakan di situ ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka Ibu yang akan bertanya, apa yang dapat kita pelajari dari pertemuan hari ini? Ada yang ingin memberikan kesimpulan atau pendapat? Saya, Ibu. Iya, silakan Lutfi. Jadi setelah apa yang saya dengarkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar, atau juga bisa didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi. Ya, bagus. Terima kasih, Upi. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan, membantu Ibu membuat kesimpulan tentang materi hari ini? Silakan. Saya, Bu. Iya, silakan. Jadi, kesimpulan pada pelajaran pada pertemuan hari ini yaitu warga digital adalah orang yang menggunakan teknologi, komunitas, bekerja, dan berkreasi. Secara umum telah memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan teknologi informasi untuk berkomunikasi maupun mengekspresikan sebuah ide atau gagasan. Iya, benar. Terima kasih, Umi. Baik, berarti hari ini kita belajar tentang kewargaan digital. Kewargaan digital itu adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi di dunia maya dengan baik dan benar, atau juga didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi. Implikasi penggunaan teknologi dunia maya itu, tadi yang kita bahas ada think. Is it true? Is it hurtful? Is it illegal? Is it necessary? Atau is it kind? Agar kalian lebih memahami tentang materi hari ini, Ibu minta kalian untuk menuangkan resume atau kesimpulan melalui tugas keterampilan, yaitu membuat peta konsep, dan itu deadline pengumpulan tugasnya minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang e-book atau electric book. Baik, Bu. Baik, Bu. Sekian pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.